Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, namaku Endang Juliana dengan NIM A1D1170009. Aku mahasiswa semester 6 di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Di dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran dikenal dengan materi adanya kata kerja operasional atau KKO. Nah, hari ini aku akan menjelaskan mengenai KKO tersebut. Di dalam kegiatan pembelajaran dalam dunia pendidikan, banyak sekali komponen-komponen yang harus dipersiapkan, terutama rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, dalam RPP, komponen-komponen yang tersusun dalam RPP itu kita bisa lihat adanya KI atau kompetensi inti dan juga KD atau kompetensi dasar. Nah, di dalam KD itu sendiri punya yang namanya IPK atau indikator pencapaian kompetensi atau kita bisa singkat dengan adanya indikator. Mengenai indikator, tidak jauh-jauh dari adanya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini sangat berfungsi untuk menentukan kata kerja yang cocok dimasukkan ke dalam sebuah indikator kompetensi dasar. Taksonomi Bloom atau kata kerja operasional KKO, taksonomi Bloom itu diciptakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Menurut Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain, dan setiap ranah atau domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, di sini tujuan pendidikan itu ada 3. Yang pertama, kognitif. Kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, afektif. Afektif itu berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotor berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Jadi intinya, kognitif itu tentang pengetahuan, afektif itu tentang sikap, dan psikomotor itu tentang keterampilan anak. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, pun menggambarkan hal yang sama dalam mengungkapkan cita, rasa, dan karsa. Atau ada juga yang menyebutnya dengan penalaran, penghayatan, dan pengalaman. Taksonomi Bloom merupakan kriteria yang digunakan oleh guru untuk mengevaluasi mutu dan efektivitas pembelajarannya. Dalam setiap aspek taksonomi, terkandung kata kerja operasional yang menggambarkan bentuk perilaku yang ingin dicapai melalui suatu pembelajaran. Kata kerja operasional diperlukan oleh guru saat menyusun silabus dan RPP, seperti yang saya katakan tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kata kerja operasional atau KKO, edisi revisi teori Bloom. Di sini yang pertama adalah ranah kognitif. Ini adalah tabelnya mengenai ranah kognitif atau KKO ranah kognitif. Itu ada 6 tingkatan. Yang pertama C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan.
Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi. Nah, jadi di sini mengingat itu adalah jenjang paling rendah, sedangkan menciptakan itu adalah jenjang paling tinggi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mengingat. Yang pertama mengingat. Mengingat atau C1, atau kita bisa sebut dengan pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan atau ingatan disebut sebagai proses berpikir paling rendah. Nah, di sini ada kata kerjanya. Yang pertama itu ada mengenali atau identifikasi, ada mengingat, kembali ada membaca, ada menyebutkan, melafalkan, melafazkan, menuliskan, menghafal, menyusun daftar, menggarisbawahi, menjodohkan, memilih, memberi definisi, menyatakan, dan lain sebagainya. Itu untuk C1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang C2, pemahaman atau comprehension, atau memahami, C2, itu seperti menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan. Digunakan misalnya untuk metode, prosedur, memahami misalnya untuk konsep, kaidah, prinsip, kaitan antar fakta, isi pokok, lalu untuk mengartikan dan menginterpretasikan misalnya untuk tabel, grafik, dan bagan. KKU-nya itu seperti menjelaskan, mengartikan, menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, mengklasifikasikan, menunjukkan, menguraikan, membedakan, menyadur, meramalkan, memperkirakan, menerangkan, dan menggantikan. Dan lain-lain. Lalu yang ketiga atau C3 itu adalah aplikasi atau menerapkan atau application. Nah, di sini untuk memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. Kata kerja operasionalnya seperti melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan, menentukan, memproseskan, mendemonstrasikan, menghitung, menghubungkan, melakukan, membuktikan, menghasilkan, memperagakan, melengkapi, menyesuaikan, menemukan, dan lain sebagainya. Tingkat yang lebih tinggi lagi selanjutnya adalah menganalisis atau C4. Untuk kata kerja operasional mengenali kesalahan, memberikan itu misalnya pada fakta-fakta. Menganalisis itu misalnya pada struktur, bagian, dan hubungan. Nah, di sini KKO-nya terdiri dari mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan, mendiagnosis, merinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, memecahkan, menguraikan, memisahkan, menyeleksi, memilih, membandingkan, mempertentangkan, menguraikan, dan membagi, dan lain-lain. Selanjutnya yang lebih tinggi lagi adalah mengevaluasi, C5. Itu menilai berdasarkan norma internal, misalnya hasil karya, mutu, keterangan, dan lain-lain. Itu KKU-nya itu seperti mengecek, mengkritik, membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, mendukung, memproyeksikan, memperbandingkan, menyimpulkan, mengkritik, menilai, mengevaluasi, memberi saran, memberi argumentasi, menafsirkan, merekomendasikan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah menciptakan atau C6. Ini yang tingkat paling tinggi, di mana dia menghasilkan misalnya klasifikasi keterangan, klasifikasi karangan, teori, menyusun misalnya seperti laporan, rencana, skema, program, proposal. Nah, ini kalau menciptakan itu berarti nanti peserta didiknya akan menciptakan sesuatu atau menghasilkan atau memproduksi sesuatu dalam pembelajaran. Kata yang digunakan itu membangun, merencanakan, memproduksi, mengkombinasikan, merancang, mengkonstruksi, membuat, menciptakan, mengabstraksi, mengkategorikan, mengkombinasikan, mengarang, merancang, menciptakan, mendesain, menyusun kembali, merangkaikan, dan lain sebagainya. Contoh nih, langsung ke dalam contoh. Ini misalnya KD-nya itu adalah menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kan ada kata menganalisis. Jadi kita lihat di KKU tadi menganalisis itu di mana? Oh, rupanya di C4 atau di bagian menganalisis. Nah, berarti nanti kita memakai atau menggunakan KKO atau kata kerjanya itu
hanya di bagian C4. Boleh di atasnya itu dengan syarat kemampuan atau kondisi peserta didik memang yang sudah di atas standar, atau misalnya bisa dibilang bahwa intelektual dari peserta didiknya itu di atas standar. Itu boleh kita menggunakan kata kerja di atasnya si kakak atau kata kerja yang ada di KD pada dasarnya. Tapi normalnya itu menggunakan kata kerja operasional yang memang pada bagiannya, yaitu misalnya di sini ada menganalisis, berarti kita pakai yang di C4. Nah, di situ menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tumbuhan. Berarti di sini dalam kegiatan menganalisis ini kita bisa ngapain aja gitu. Nah, di sini kita bisa merinci bentuk tubuh hewan. Ini kita pisah satu persatu agar pembelajarannya itu lebih bertahap. Misalnya, merinci bentuk tubuh hewan, merinci bentuk tubuh tumbuhan, karena di sini ada kata merinci. Tuh, merinci. Nah, berarti kita pakai yang merinci. Terus, 3.1.3-nya menguraikan fungsi. Di sini kan ada hubungan antara bentuk dan fungsi. Berarti kan ada dua tuh. Ada bentuk, ada fungsi, ada hewan, ada tumbuhan. Berarti di situ ada macam-macam seperti topik ya, macam-macam topik. Nah, yang tadi kita fokus pada bentuk tubuhnya, sekarang kita fokus pada fungsi bagian tubuhnya. Tubuh hewan, tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir baru keseluruhannya menganalisis hubungan bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Seperti itu. Kita lanjut ke psikomotor atau ranah psikomotor. Ranah psikomotor. Nah, di sini ranah psikomotor adalah kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi motorik manusia, yaitu berupa keterampilan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah meniru atau P1. Sini. P1 itu menafsirkan rangsangan atau stimulus, kepekaan terhadap rangsangan. P1 itu kata kerja operasionalnya Itu adalah menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, mematuhi, membedakan, mempersiapkan, menirukan, menunjukkan, dan lain sebagainya. Untuk P2, manipulasi, menyiapkan diri secara fisik. Ini ada membuat kembali, membangun, melakukan, melaksanakan, menerapkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada presisi, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Itu kata kerja operasionalnya menunjukkan, melengkapi, lalu menyempurnakan, mengkalibrasi, mengendalikan, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah atau P4, mengaitkan berbagai keterampilan atau bisa bekerja berdasarkan pola. KKU-nya itu seperti membangun, mengatasi, menggabungkan, koordinat, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, merumuskan, memodifikasi, memasang, membongkar, menerangkan, merangkaikan, menggabungkan, mempolakan, dan lain sebagainya. Yang terakhir, naturalisasi. Naturalisasi ini menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi, yaitu mendesain, menentukan, mengelola, menciptakan, membangun, membuat, mencipta, menghasilkan karya, mengoperasikan, melakukan, melaksanakan, mengerjakan, menggunakan, memainkan, mengatasi, menyelesaikan, dan lain-lain. Itu untuk ranah psikomotor. Jadi ada 5 ranah. Kita langsung masuk ke contoh. Misalnya ada KD dengan kode 4, dimana kalau misalnya kognitif itu kodenya 3 titik, kalau psikomotor itu kodenya adalah 4 titik. Di sini ada 4.1, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan dan tumbuhan. Berarti di sini menyajikan laporan itu lebih mengacu kepada menghasilkan karya, betul? Nah, jadi di sini menyajikan laporan, kita pilihlah di sini dengan mana yang cocok dalam menyajikan laporan hasil ini. Lebih cocok ke membuat laporan hasil pengamatan tentang bentuk dan fungsi tubuh hewan dan tumbuhan.
Menyajikan laporan berarti peserta didik diminta untuk membuat laporan hasil pengamatan. Jadi di situ keterampilannya itu adalah membuat laporan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ranah afektif. Ranah afektif ini kodenya adalah A. Kita perlu ingat di sini kognitif itu C, afektif itu A, psikomotor itu P. Nah, di sini ada 5 ranah, A1, A2, A3, A4, A5. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku peserta didik seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Yang pertama adalah menerima atau penerimaan atau receiving atau attending. Penerimaan atau receiving, di sini KKO-nya kalau menunjukkan misalnya pada kesadaran kemauan dan perhatian, mengakui misalnya pada perbedaan dan kepentingan. KKO-nya itu seperti menanyakan, memilih, mengikuti, menjawab, melanjutkan, memberi, menyatakan, menempatkan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah merespon. A2, tanggapan atau responding. Di situ ada mematuhi, misalnya pada peraturan, tuntunan, perintah. Berperan aktif itu misalnya di laboratorium, dalam diskusi, kelompok, organisasi, dan kegiatan. KKO-nya itu melaksanakan, membantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, mendatangi, melaporkan, menyumbangkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menghargai. Menghargai penghargaan A3 atau valuing. Nah, di sini menerima suatu nilai, menyukai, menyepakati, menghargai misalnya karya seni, sumbangan ilmu, pendapat, gagasan, dan saran. KKU-nya menunjukkan, melaksanakan, menyatakan pendapat, mengambil prakarsa, mengikuti, memilih, ikut serta, menggabungkan diri, mengundang, mengusulkan, dan lain sebagainya. A4 itu adalah mengorganisasikan atau organization. A4 membentuk sistem nilai, menangkap relasi antar nilai, bertanggung jawab, dan mengintegrasikan nilai. Itu KKU-nya seperti merumuskan, berpegang pada apa, mengintegrasikan, menghubungkan, mengaitkan, menyusun, mengubah, melengkapi, menyempurnakan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah yang di A5, karakterisasi menurut nilai atau characterization by a value or a value complex. Menunjukkan misalnya kepercayaan diri, disiplin pribadi, kesadaran moral, mempertimbangkan, melibatkan diri. KKU-nya seperti bertindak, menyatakan, memperhatikan, melayani, membuktikan, menunjukkan, bertahan, mempertimbangkan, mempersoalkan. Sebagai catatan, ranah efektif KKO ini biasanya ada di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di situ, kodenya itu adalah 1 titik. Kalau kognitif, itu 3 titik. Kalau afektif, itu 1 titik. Psikomotor, itu 4 titik. Ya, begitulah penjelasan mengenai kata kerja operasional taksonomi Bloom, contoh dan juga tabel dari kata kerjanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.